Halo, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam untuk para mahasiswa praktikum manajemen keuangan yang saya ampu. Untuk minggu ini, ya, kita akan melanjutkan pembahasan praktikum kita. Ya, ketika minggu lalu kita mengerjakan topik satu dan topik 2, atau kalau di buku kasus namanya pokok bahasan satu dan pokok bahasan 2. Sekarang kita akan mengerjakan praktikum pokok bahasan ketiga. Dan pokok bahasan ketiga ini termasuk pokok bahasan yang saya bilang ya ini gampang dan cepat. Ya, saya bilang gampang ya itu ada alasannya. Ya, yang pertama adalah bahwa dari topiknya saja ya kita lihat bahwa pokok bahasan 3 itu topiknya adalah angsuran utang. Dan kalau lihat petunjuk khusus ya kalian itu pada dasarnya itu harus melakukan yang namanya fungsi ya, fungsi finansial yaitu PMT, PPMT dan IPMT. Ya. Nah, saya bilang gampang karena sebenarnya ya, ini sudah saya bilang berkali-kali bahwa ini adalah sesuatu yang kalian tuh sudah pelajari bahkan sudah jadi ujian ya tergantung dulu setahun yang lalu dosennya siapa yaitu di mata kuliah aplikasi komputer bisnis. Ya, jadi di mata kuliah aplikasi komputer bisnis ya itu sudah ada materi ya materi Excel yang terakhir yaitu yang ini ya. Jadi fungsi finansial PPMT dan IPMT ya walaupun di sini ada lanjutannya yaitu PMT. Jadi ini nginduk ya. Kita bisa lihat bahwa tahun lalu ya kalian di aplikasi komputer bisnis itu sudah diajari bahwa formula PMT untuk mencari nilai angsuran tetap atau anuitas. Nah, dalam pengembangannya untuk bisa nge-breakdown bahwa kalau PMT itu hanya nyari nilai angsuran tetapnya, tetapi ya kalian sudah seharusnya kalau misalnya ada yang di kelas saya tahun lalu, saya sudah bilang bahwa contohnya adalah ketika kita tuh mau ngangsur kendaraan atau kita mau ngangsur rumah. Ini kan contoh yang akan kalian pasti akan hadapi dalam hidup kalian. Ya, kan harus tahu ini angka ya perusahaan pembiayaan motor, perusahaan pembiayaan mobil atau bank-bank yang melakukan pembiayaan untuk kita bisa punya rumah, KPR ya. Itu mereka mencharge kita harus bayar angsuran tiap bulan tuh segini, itu ngitungnya dari mana gitu loh. Nah, ngitungnya dari mana itulah yang membuat kita juga harus tahu bagaimana caranya menghitung PPMT dan IPMT. Jadi PPMT itu adalah bukan angsuran ininya ya, angsuran totalnya, tapi ini adalah angsuran dari pokok. Sementara IPMT itu adalah angsuran dari bunga. Ya, jadi ketika kita melihat dalam sebuah tabel, kita akan tahu bahwa sebenarnya ya berapa sih uang yang dikeluarkan untuk membayar pelunasan pokoknya dan berapa yang kubayar tapi itu sebenarnya adalah bunga. Ya, itu terwujud di sini ya, dimana saya bilang juga bahwa tadi kan cepat ya, cepat karena apa? Karena pada dasarnya kalian itu cuma punya dua ya, dua persoalan. Yaitu ketika di topik 2 kita tahu bahwa di neraca itu kan ada dua jenis utang, ya kan? Yaitu utang lancar berupa utang modal kerja dan ini yang ketutupan ini ya, yaitu utang kendaraan. Nah, karena ada dua saja makanya cepat. Dan karena ini sudah diajari tahun lalu, maka saya bilang gampang. Cuma dalam hal ini kalian akan ngerti ya bahwa seperti apa sih ya jalannya pokok utang dan bunga utang sehingga ketika dijumlah hasilnya adalah jumlah angsuran. Ya, jadi jumlah angsuran ya itu pada dasarnya adalah pokok utang dan bunga utang. Seperti itu. Penjumlahannya ya, seperti itu. Ya. Nah, tapi dalam kasus praktikum manajemen keuangan ini kita harus patuh kepada data-data yang ada di buku kasus dan juga sekaligus data-data atau angka-angka yang sudah kalian kerjakan di topik 2 sebelumnya. Ya, dalam artian jadi intinya perusahaan ini itu harus berutang untuk modal kerja berapa? Nah, ini kan sudah ada di topik 2. Ya, topik 2. Nih, ya, kalau kalian lihat di sini formulanya ya, ini sudah saya kasih petunjuk bahwa ini diisi dengan angka yang kalian temukan di topik 2. Nah, ini juga sama ya.
Data utang kendaraan juga sama, ya. Kan sudah menghitungnya di topik kedua, ya, di mana kendaraan itu ada yang bagian yang DP dan ada bagian yang harus masih dalam bentuk angsuran, angsuran utang. Nah, itu ya yang dimasukkan. Oke, lah terus ya ini terus datanya dari mana Pak? Ini ya untuk yang model kerja ini dan ini datanya juga dari mana untuk yang kendaraan. Nah, di buku kasus. Nah, oleh karena itu silakan ya, mari kita bersama-sama melihat buku kasus halaman 12. Ya, halaman 12 terkait dengan petunjuk khusus untuk mengerjakan lembar kerja tugas 3.1 dan 3.2. Ya, coba nih. eh pada dasarnya ini sebenarnya hanya sekedar ini ya, replikasi aja, sehingga saya akan mencontohkan yang utang model kerja ya more or less ya itu seperti apa, terus nanti yang kendaraan tinggalkan replikasi aja caranya gitu loh. Angkanya berbeda tapi caranya sama. Oke ya. Nah, terus nih coba sudah dibuka semua ya. Jadi di halaman 12 itu ada lembar kerja tugas 3.1 utang modal kerja. Perintah yang pertama, menyiapkan lembar kerja tugas 3.1. Jadi harapan saya adalah kalian sudah ini membuat ini semua ya, tabel-tabelnya. Nah, perkara ini diwarnai apa enggak itu terserah ya. Ini hanya sekedar cara saya untuk kelak ya ketika membeberkan jawabannya seperti apa kan akan tahu ya, tahu seperti apa namanya style ya, style eh, angsuran ya, eh, apa tipe atau seperti apa sih ngangsur itu. Nah, kayak gitu ya. Oke, terus yang kedua, perintah kedua, menghitung jumlah angsuran, ya, berarti yang ini, ya, jumlah angsuran, kemudian pokok utang, ya, bunga utang, dan kemudian sisa utang. Ya mestilah, ya, utang kalau dibayar, diangsur pasti ada sisa-sisanya, ya. Nah, kemudian perhitungan dapat dilakukan dengan program MS Excel dengan bantuan fungsi keuangan. Nah, oleh karena itu makanya kembali ke sini, yaitu fungsi finansial, kembali ke tahun lalu. Ya, jadi buka juga modul Microsoft Excel yang sudah diberikan oleh dosen-dosen kalian. Ya, pada waktu mata kuliah aplikasi komputer bisnis. Ya, di sini sudah dikasih contoh-contohnya ya tahun lalu ya. Kita hanya sekedar ngulangi saja. Oke, terus petunjuk singkatnya ya, itu ada dua cara ya. Seperti kalau misalnya yang di kelas saya kan pernah menjelaskan ya ada dua cara. Ya, cara pertama itu adalah dengan ini, yang mengklik ini, insert function ini ya. Nah, terus kemudian nanti ya tapi ini hanya sekedar contoh aja ya. Ini harusnya bukan di sini, misalnya, tapi harusnya ya di sini ya, entah di sini, di sini, di sini atau di sini. Ya, ya kalau misalnya kita ingin melihat payment ya atau jumlah angsuran, maka kita carinya adalah PMT. Ya, nah PMT-nya di mana? Nah, di sini ketika setelah mencet insert function yang ada di sini ya, dan otomatis ini ada tanda sama dengannya ya. Terus kemudian cari aja yang fungsi finansial ini. Plug ya. Terus kemudian cari payment ya. P. Ini kan urut nih, cari aja P. P. Ya. Nah, ini PMT. Ya, PMT di sini kemudian udah ada petunjuknya bahwa PMT itu nanti kalau kurung buka ya, kemudian isi rate-nya berapa, isi NPR-nya berapa, isi PV-nya berapa, isi future value-nya berapa, dan isi tipenya berapa. Ya. Nah, ini ya kalau kita lihat di sini yang harus saya sampaikan di sini adalah kalau di komputer saya ini antar variabel yang harus dimasukkan itu dipisahkan dengan tanda baca titik koma. Tapi mungkin saja di komputer kalian atau PC kalian ya atau laptop kalian mungkin ya pemisahannya bukan dengan titik koma, tapi koma. Ya, oleh karena itu disesuaikan dengan komputer kalian itu sistemnya gimana. Ya, sekali lagi sesuaikan ya tanda pemisah antar variabelnya itu dengan maunya komputer kalian. Ya, jangan niru-niru saya 100%. Ya, jangan-jangan nanti ketika kalian titik koma, nanti kalian menghubungi saya, Pak, kok nggak bisa ya ininya? Saya sudah peringatkan, ya. Itu. Oke. Nah, ini cara yang sebenarnya terlalu berbelit ya buat saya karena harus cetak cetik. Kalau saya yang penting langsung aja tulis rumusnya. Ya, di sini saya sudah ngasih ya, kasih ingatan ya, mengingat orang bahwa
PMT ya itu adalah ya kalau misalnya jumlah angsuran cara nyarinya adalah PMT rate and pair PV future value type. Kalau pokok utang itu berarti PPMT ya atau disebut juga principal payment. Ya, dalam artian pembayaran pokok utang. Ya, itu bahasa Indonesianya. Ini juga sudah ada rumusnya ya dan hati-hati harus membedakan pair dengan n-pair loh ya. Ya, jadi kalau n-pair itu maksudnya total periode angsurannya yang ada di buku kasus. Tapi kalau pair itu istilahnya per case. Dalam artian tuh ya kalian tuh sedang mengerjakan angsuran keberapa. Ya kalau misalnya sedang mengerjakan angsuran ke satu, misal di sini jawabannya, ya kalian masukkan aja satu. Ya, kalau sedang mengerjakan yang empat, ya sudah kalian masukkan aja empat gitu. Ya jadi per case by case ya. Nah terus kemudian IPMT dari interest payment yaitu untuk menghitung pembayaran bunga utang. Ini juga sama ya, rumusnya sama dengan PPMT, cuma tinggal ganti aja P jadi I. Ya, seperti itu. Oke. Nah, mari kita mulai ya. Jadi utang di sini ya, utang modal kerja ya, ini dapatnya dari topik 2 di kalau saya ya topik 2 di halaman sini ya, topik 2 D33 yaitu di neracanya ya. Di sini 50 juta ya. Jadi ya udah masukkan saja 50 juta. Ya, jadi tabel ini fungsinya sebagai kalian tuh melakukan yang namanya anchor ya, anchor atau istilahnya ini tabel acuan. Jadi ketika nanti kalian mengerjakan ini, jangan sampai saya menemukan kalian itu masih nulis angkanya secara manual. Padahal sudah ada tabel bantuan yang harus kalian isi dulu. Ya, ingat di sini kita tuh praktik MS Excel bukan praktik ngetik. Ya, kita kalau udah pakai MS Excel kita harus berpikir sistem. Bagaimana caranya kita yaitu membuat sebuah sistem sehingga ketika kita mau melakukan sebuah fungsi ya kita itu tinggal comot seperti itu. Ya, itu prinsip tahun lalu. Saya harap kalian sudah paham ya. Nah, terus kemudian jumlah periode angsuran, tingkat bunga per periode, tipe angsuran akhir periode dan waktu kredit cair itu mana ya. Nah, di sini ya data itu pada buku kasus poin B tentang modal usaha dan hasil perhitungan tugas 2.2. Kalau saya ngambilnya 2.3 tapi sama aja lah ya. Kan lebih gampang langsung di neracanya. Oke, berarti kita buka ya buku kasus poin B ya. Poin B. Nah, poin B itu ada di halaman 2 sampai dengan halaman 3. Ya, jadi separuh halaman 2 dan separuh halaman 3. Ya, nah dulu di topik 2 poin B juga kita pakai ya untuk bisa menghitung kebutuhan investasi awal ya kan. Tapi sebenarnya kalau kita lihat di paragraf terakhir poin B, yaitu adalah paragraf untuk menjelaskan bahwa kalau misalnya ada utang maka ya ketentuan utangnya sebagai berikut. Oke, ya. Nih, kita baca ya. Karena kas yang tersedia tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan aktiva tetap, maka Larasati mengambil keputusan untuk kredit kendaraan. Harga kendaraan 120 juta dengan uang muka sebesar 25%. Ini dua data yang kita kerjakan minggu lalu di pokok bahasan kedua. Nah, tapi di pokok bahasan ketiga ini, data yang diambil adalah fakta bahwa ada bunga sebesar 16% per tahun dan sistemnya menurun. Ya, tapi itu nanti di sini ya. Ini kan kendaraan, maka ngisinya harusnya di sini. Ya, tapi coba kita cari yang data utang modal kerja aja. Ya, seperti itu. Terus kemudian angsuran dibayar setiap tahun pada akhir periode selama 5 tahun. Oh, ini masih ya, ini masih yang ada di sini. Ya, jadi utangnya berapa? Silakan kalian lihat di jawaban kalian ya di pokok bahasan 2. Terus kemudian jumlah periode angsuran ya itu adalah 5 tahun ya, silakan nanti kalian isi 5 tahun. Terus kemudian tingkat bunga per periode atau per tahun itu adalah 16%, isi aja 16%. Kemudian tipe angsuran akhir periode ya itu adalah menurun ya, jadi kalian harus ngisi menurun ya, menurun. Terus kemudian waktu kredit cair ya itu adalah transaksi, ada di sini kalimat nih. Transaksi kredit kendaraan dilaksanakan tanggal 26 Desember tahun lalu. Maka kan isi aja 26 Desember tahun lalu.
ya, yaitu 2000A. Ya, 2000A. Berarti isi 26 Desember 2000A. Oleh karena itu, maka di buku kerja jatuh temponya semuanya ada di akhir tahun. Ya, karena setahun sekali lah. Karena ini adalah akhir tahun atau akhir periode, maka tipe angsuran akhir periodenya juga harus ditulis juga. Ya, kalau di tahun lalu kan intinya kalau ada kata-kata tipe kayak gini, ya, di rumus ini kan ada tipe, ya kan? Terus kemudian ada tipe. Terus kemudian ada tipe juga. Lah, itu kan intinya entah itu nol apa itu satu, ya kan? Nah, kalau ini tipe angsuran akhir periode, ya maka nol tipenya. Terus kemudian kalau misal ternyata buku kasusnya itu ngomong bahwa ini ada di awal periode, maka harusnya ngomongnya adalah satu tulisnya. Oke, jadi secara nggak langsung ya sudah saya sekalian kasih tahu ya caranya gimana. Terus untuk modal kerja, nah ini mulai untuk modal kerja ya. Kekurangannya dipenuhi dengan utang bank. Kredit tersebut dicairkan pada 29 Desember tahun lalu. Nah ini 29 Desember. Oleh karena di sini tanggalnya 29 Desember, 29 Desember sampai ini juga 29 Desember 2000 Artinya ada angsuran keempat. Nah, ini juga ada ya bahwa ini dengan tingkat bunga bank 18% per tahun. Nah, silakan diisi 18% per tahun. Ya, dengan sistem bunga menurun, ya. Dan ini sebenarnya kata-kata sistem bunga menurun sebenarnya itu harus tercermin di sini. Bahwa nanti setiap tahunnya kalau kita lihat bunga utangnya, ya, bunganya nanti akan terus menurun. Seperti itu, ya. Jadi yang angsuran pertama gede banget ya bunga utangnya, terus angsuran keempat bunga utangnya kecil, semakin kecil. Itu ciri-cirinya untuk ngerti bahwa jawaban kalian di sini itu benar. Lamarin arahnya benar ya, arahnya benar. Perkara angkanya benar apa enggak nanti dulu ya. Yang penting arahnya benar dulu. Oke, terus kemudian angsuran dibayar setiap tahun pada akhir periode. Nah, karena akhir periode maka nol ya, selama 4 tahun. Ya, di mana waktu kredit cair yaitu adalah 29 Desember 2000A. Oke, ya, berarti nanti kita ketika mengerjakan tabel ini ingat bahwa tahun 0 itu pada dasarnya adalah neraca tahun 0. Ya, neraca tahun 0. Ini kan per 2 Januari 2000B. Ya, sementara 2 Januari kan awal tahun. Lah awal tahun sama akhir tahun itu kan seperti dua sisi koin yang berbeda. Maka neraca ini juga bisa dibilang neraca per 31 Desember 2000A. Ya, 39 2000A. Maka kita bisa bilang bahwa 2000A itu adalah tahun ke-0. Ya, karena tahun ke-0 artinya kita itu sisa utangnya ya sebesar utang kita. Yaitu berapa? 50 juta. Dan targetnya, ya target sebagai seorang pengutang yang baik adalah di akhir periode angsuran, ya, sisa utangnya adalah 0. Ya, jadi cara untuk mengetahui bahwa hitungan kalian benar apa enggak itu adalah sisa utangnya sesuai dengan ini ya, yang untuk tahun 0 dan di akhir tahun harus 0 karena lunas. Seperti itu. Ya, jadi cek dan recheck untuk jawaban kalian itu benar apa enggak. Oke, dalam konteks menghitung angsuran utang. Oke, yuk kita mulai dari sini ya. Tahun pertama ya perusahaan akan mulai ngangsur ya, ngangsur. Terus caranya gimana Pak? Ya caranya adalah ketik ini. Ya, kalau saya langsung aja ketik ini ya, langsung ya misalnya ini ya PMT. Ya, PMT ya, terus kemudian apa? Disuruh ngisi rate-nya berapa? Oh, rate-nya 18%. Nah, ini kan sudah ada di sini 18%-nya. Ya udah diklik aja, klik. Ya, jadinya ini di sini di sini ngomongnya adalah D7 ya, D7. Terus kemudian titik koma. Terus ditanya NPER, jumlah periode angsurannya berapa? Kita tahu bahwa 4. Ya sudah, kita masukkan aja 4. Oke. Nah, terus kemudian PV ya. PV-nya berapa? Lah PV-nya di sini adalah present value, artinya uang yang kita miliki saat ini. Berapa? 50 juta. Berarti kan di sini kan 50 juta. Tak. Nah, kayak gitu. Ya, tetapi ingat sekali lagi tahun lalu bahwa supaya hasil perhitungannya ketika ditampakkan itu tidak ada tanda negatif, ya, maka harus dibarengi dengan minus. Ya, ini cara.
Ini cara untuk membuat tampilan jawabannya itu nanti tidak minus. Terus kemudian ketika ditanya future value, ya kalau di sini saya lompati ya, saya kosong jadi titik koma, langsung titik koma. Tapi sebenarnya kalau mau diisi juga bisa kok. Future value-nya berapa? Future value-nya adalah nol. Karena apa? Ya mosok utang kan kita harapannya kan lunas kan? Artinya kan utangnya jadi nol kan? Ya di masa depan kita pengen utang kita lunas nol. Ya, makanya opsi pertama adalah silakan tulis nol. Opsi kedua seperti saya, langsung aja titik koma lagi, lompati, ya. Nah, terus kemudian tanya tipe. Tipenya berapa? Nol. Ya, dan ketika kita ini ya hasilnya adalah ini sekian ini. Ya. Jadi dan nanti tampilannya saya harapkan dari kalian ketika menampilkan sesuatu terutama dalam bentuk persentase, desimal atau rupiah, selalu pastikan bahwa ada dua angka di belakang koma. Ya, seperti ini. Ya, kalau saya ya tipenya adalah koma dibaca sebagai pemisah ribuan dan titik itu dibaca sebagai koma. Nah, mungkin aja di kalian, komputer kalian itu bacanya tetap sama seperti yang kalian tahu di dunia nyata di Indonesia, yaitu apa? Titik sebagai pemisah ribuan dan koma sebagai koma. Gitu, ya. Koma sebagai sen kalau di sini istilahnya gitu. Oke. Nah, terus kemudian pokok utang, ya. Pokok utang yaitu PPMT, ya. Nyaris sama juga, cuma yang membedakan adalah ini ada per. Kita lihat ya bahwa di sini tanya rate-nya berapa? 18% ya sudah, langsung aja klik di sini. Kemudian titik koma. Nah, ini periodenya berapa? Nah, periode di sini maksudnya adalah kamu ini ya, kalian ini sedang mengerjakan perhitungan pembayaran pokok utang di tahun keberapa atau angsuran keberapa? Satu ya sudah. Berarti intinya ya satu. Ya. Kalau di sini sudah ada sudah ada selnya, ya tetap saya sarankan bahwa langsung klik di sini, klik. Ya, itu akan mempermudah. Oke. Dan jangan lupa di sini beda ya. Ini adalah kunci. Jadi ini sel yang saya kunci supaya kelak nanti ketika saya sudah mengerjakan semua angsuran pertama, saya tinggal copy paste ke bawah. Langsung keluar jawabannya semua. Itu cara gampang loh ya. Ya itu sudah diajarin juga tahun lalu. Jangan sampai lupa. Ya, apa yang kamu pelajari tahun lalu di aplikasi komputer bisnis itu akan berlaku selamanya untuk bantu kamu supaya kerjaan kamu cepat selesai. Percayalah. Ya. Terus kemudian NPR juga sama. Ini juga saya kunci juga. Ya, saya kunci. NPR yang sama, yaitu 4 tahun. Terus kemudian PV-nya berapa? Ya sama, 50 juta. Ya, jangan lupa minus. Ya, supaya hasilnya di sini nggak minus. Terus kemudian D8 ya itu adalah tipenya yaitu 0, sama aja. Ya. Nah, yaitu 9586993,55. Bunga utang juga sama ya. Jadi kasarannya adalah kalau kalian tuh sudah di sini ya, kasarannya tuh kalau kalian sudah membuat sistem nulis formula yang rigid di sini, artinya rigid robust, yang artinya bisa digeser kemana-mana, kan tinggal tinggal copy paste aja. Jadi di blok ya, kemudian Ctrl+C copy, kemudian di sini ya udah tinggal di paste, kemudian ini dibikin jadi i seperti itu ya. Uniknya di situ. Oke, hasilnya 9 juta. Ya, jadi ingat bahwa tadi saya bilang bahwa jumlah angsuran ya itu adalah pokok utang tambah bunga utang. Jadi kalau misalnya ya sebuah perusahaan bilang, oke Pak, jadi Bapak kalau mau lunasin ini tahun depan ya silakan ke kami bawa 18.586.933,55 rupiah. Seperti itu. Nah, tapi sebenarnya 18 juta itu terdiri dari 9,5 juta sekian pokok utang dan 9 juta berupa bunga utang. Ya, itu. Nah, terus sisa utangnya gimana? Lah ini. Ya, ini mungkin kalian sudah tercerahkan di setahun yang lalu. Tapi saya ingatkan lagi bahwa yang namanya sisa utang itu bukan utang kalian dikurangi uang yang kalian bayar, bukan. Ya. Ironisnya namanya sistem kapitalis ya, yaitu sisa utang itu sebenarnya dihitung dari ya kamu punya sisa utang berapa, kemudian dikurangi pembayaran pokok utang kamu, bukan jumlah angsuran. Ya. Maka di sini jawabannya adalah 40,4 juta sekian. Karena
Yang dihitung itu bukan 50 juta kurang 18 juta, enggak. Tapi 50 juta dikurangi 9 juta. Kenapa? Karena bunga utang tidak dianggap sebagai pelunasan sisa utang. Ya, bunga utang itu ya nanti buat misalnya bayar gaji atau bahkan bayar buat gaji karyawan bank ya atau mungkin gaji karyawan perusahaan pembiayaan atau paling gampangnya adalah untuk apa namanya memberikan janji pengembalian kepada ya misalnya kalau kalian utangnya di bank berarti kalian harus bayar bunga utang karena bunga utang itu untuk dibagikan kepada para penabung, kepada para depositor di bank tersebut gitu ya. Makanya kan bank itu adalah saving and lending ya, mengumpulkan uang dari masyarakat kemudian disalurkan ke masyarakat lagi ya. Bank nyari untung dengan spread, yaitu bunga kredit dikurangi bunga tabungan. Nah, bunga tabungan nanti ya, misalnya 9 juta ini misalnya berarti 1%, 1 atau 3%-nya buat para penabung atau para deposan, 5% gitu. Nah, sisanya nanti ya, misalnya bunga kredit misalnya 8% misalnya ya. 8% dikurangi 3%, 5%. Jadi 3%-nya itu ya, 3%-nya untuk bunga penabung, lah terus kemudian 5%-nya untuk bank. Lah dari bank itu kemudian untuk bayar gaji, kemudian bayar utang apa lagi, bayar apa dan sebagainya. Seperti itu. Ya. Ya itu dinamika dunia nyata tuh seperti itu. Jadi event saya pun akan selalu bilang bahwa topik 3 ini adalah topik yang gampang, cepat kalau kamu mudeng caranya, tapi itu juga penting karena kalian itu jangan sampai dibodohin sama perusahaan pembiayaan yang nggak jelas atau lintah darat gitu loh. Ya, dalam artian kalian juga harus bisa nguji orang-orang yang di perusahaan pembiayaan itu atau di bank. Tunjukkan ya, ngomong pada mereka, tunjukkan pada saya hitungannya gimana sih kok jumlah angsurannya kayak gini. Jadi setiap bulan tuh setiap tahun tuh saya harus bayar pokok utang berapa dan bunga utang berapa. Coba diuji. Ya, dan nanti polanya nanti lihat ya, polanya nanti ya. Polanya adalah utangnya ya, yang namanya utang ya, polanya itu seperti buku kasus ini ya, buku kasus ini. Yaitu sudah dijelaskan bahwa yang namanya pola pembayaran bunga ya, sistemnya itu menurun. Jadi nanti 9 juta, kemudian nanti turun berapa, turun berapa, turun berapa. Nah, sementara pokok utang sifatnya adalah semakin mendekati jatuh tempo, ya, pokok utang yang kita bayar akan semakin naik. Seperti itu. Ya, jadi di sini angkanya akan semakin naik, di sini angkanya akan semakin turun. Hal yang sama nanti juga akan berlaku di sini, ya. Semakin naik di sini, kemudian di sini semakin turun. Nah, kalau jumlah angsuran gimana? Jumlah angsuran sifatnya tetap. Karena itulah yang orang awam tahu. Ya gitu loh. Makanya iklannya adalah kredit fix berapa gini-gini. Ya, yang dijadikan pada kalian fix dan yang ditampilkan ke kalian itu fix juga. Tetapi menu di racian dapurnya tuh seperti ini. Bunga utangnya itu gede di awal tapi semakin kecil di akhir. Pokok utangnya kecil di awal tapi semakin gede di akhir. Itu racian bumbunya kayak gitu loh. Ya, loh Pak, kenapa kok seperti itu sistemnya? Kok bukan bunga utang yang makin tinggi, tak pokok utangnya yang semakin turun, kok kebalik? Lah itu nanti kalau mau dibicarakan bisa, tapi udah masuk mata kuliah berkait dengan bank ya, kebijakan-kebijakan bank, cara bank. Bahkan kalau mau ya harusnya kalian D3 bank aja sekalian gitu, biar tahu gitu kenapa kok seperti ini. Itu ada juga alasannya. Rumit dan itu bukan mata kuliah ini ya. Oke. Nah, dan itu ya, itu yang bisa saya jelaskan untuk kalian ya, beberapa petunjuk ya dan beberapa insight untuk kalian tuh bisa melakukan forecasting ya, prediksi dan juga ngecek bila mana jawaban kalian, meskipun kalian masih nggak tahu secara angka bener apa enggak ya, tapi secara arah itu bener apa enggak gitu loh. Ya, seenggaknya arah kalian tuh bener dulu. Perkara bener apa salah angkanya itu nanti dulu. Ya, itu kita akan bahas minggu depan dalam ya kelas online di mana saya akan ngasih tahu kalian nih loh jawabannya benar kayak gini, caranya kayak gini. Oke, itu aja dari saya untuk minggu ini. Terima kasih sudah menonton video penjelasan saya untuk pokok bahasan ketiga. Semoga kalian bisa mengerjakannya dengan baik dan bisa dikumpulkan di Kulino tepat waktu. Baik, terima kasih sudah menonton video ini. Selamat siang, kita bertemu lagi di minggu depan.